Nabi menyebutkan salah satu sebab dari kelemahan umat ini nanti di masa akan datang adalah mereka meremehkan yang prinsip, yang penting, dan mementingkan yang remeh. Bayangkan kita sudah punya rukun Islam, rukun iman, tapi kita masih bisa mengafirkan orang lain yang berbeda di dalam hal-hal yang tidak masuk dalam rukun iman. Seharusnya kita ketika bicara rukun iman, kita udah satu di situ. Kenapa tiba-tiba kita membuat pendapat-pendapat baru yang kemudian menyesatkan orang, mengeluarkan orang dari Islam karena pendapat yang bukan masuk dalam prinsip rukun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, bil khusus Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah dan para asatidz yang hadir. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Saya akan mengawali pembahasan singkat saya ini dengan baca salah satu ayat dalam Quran. Qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala. Maukah kalian ku beritahu tentang orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ayat ini sesuatu yang penting untuk kita pahami. Maukah kalian kuberitahu tentang tentang orang yang paling merugi amalnya? Al-ahsyarina a'mala, yaitu orang yang sia-sia perbuatan dia, amal dia. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi pada saat yang sama dia merasa telah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Dia merasa telah berbuat yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyebut dalam Quran ayat yang kita hafal semua, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu dalam kerugian. Dan Allah kemudian juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa qul, katakan, innal khasirun, orang yang betul-betul rugi itu adalah alladzina khashiru anfusihim wa ahlihim, orang yang nanti akan kehilangan diri dan keluarganya. Jadi nanti di akhirat itu orang yang paling rugi ini adalah orang yang nanti ketika dibangkitkan di akhirat khasyiru anfusihim, hilang dirinya, tidak ada, wa ahlihim, dan juga keluarganya. Makanya salah satu nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Allah akan mempertemukan kita, mempersatukan kita kembali dengan keluarga kita di akhirat kelak. Ini salah satu nikmat yang besar yang dijanjikan Allah kepada kita, dipertemukannya kita dengan
keluarga kita, anak keturunan kita semua akan dipersatukan kembali di dalam kehidupan akhirat kelak. Bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu maknanya itu adalah kita mendapatkan kebaikan di dunia ini, antara lain adalah tentu saja diantaranya itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kemudian di akhirat kita dipertemukan kembali dengan orang tua kita, keluarga kita. Nah, ayat tadi bicara tentang amal yang merugi. Amal yang merugi ini alladzina dalla sa'yuhum, dia merasa baik tapi sia-sia. Apa yang menyebabkan seseorang bisa seperti itu? Setan bekerja, zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan bekerja membuat kita merasa amal-amal kita itu yang buruk jadi nampak baik. Sayyidina Ali pernah mengatakan orang-orang ahli bid'ah itu, bid'ah dalam pengertian yang benar ya, karena banyak orang salah paham dengan makna bid'ah. Itu dibuat setan merasa nyaman. Bahkan kadang-kadang dalam ibadah bid'ah dia itu nangis. Dia merasakan sesuatu yang seakan-akan itu mendatangkan kenyamanan, bahkan kekhusyuan, padahal dia melakukan bid'ah. Ini perlu kita, mungkin Ustaz Husain sudah berkali-kali bahas tentang bid'ah ini. Tapi saya kira hal yang nyata bid'ah itu adalah ketika Anda melakukan suatu amal ya yang tidak berdasarkan prioritas. Bisa saja amal itu sesuatu yang memang mustahab, tapi ketika melanggar kewajiban, misalnya saya sedekah sama orang lain, tapi saya mengabaikan tanggung jawab saya kepada anak istri saya. Lah sedekah saya itu maksiat. Tapi mungkin saya menikmati, merasa nyaman dengan sedekah itu. Tapi pada saat yang sama, saya sebenarnya mengingkari tanggung jawab saya dalam menjalankan kewajiban saya. Saya lihat di negara kafir tuh, notabene ya, kayak di Amerika, di Eropa. Kalau Anda punya anak, bahkan nggak usah Anda punya anak ya, orang itu kalau melahirkan ditanya, ini bapaknya siapa? Walaupun bapaknya di sampingnya, itu istrinya ditanya, ini bapaknya siapa? Saya punya adik pernah di Amerika ditanya, waktu dia sempat marah, kok istri saya ditanya siapa bapak anaknya? Ini karena di Amerika orang itu di kalangan Nasrani hampir tidak boleh cerai ya. Hukumnya, agamanya itu nggak boleh cerai. Sehingga kadang-kadang orang bersatu dalam keluarga seakan-akan serumah tangga, tapi sebenarnya mereka sudah pisah. Ya, secara formal hukum mereka itu suami istri. Tetapi dalam hubungan biologis tidak. Suami punya hubungan dengan lain, laki-laki punya hubungan dengan yang lain. Ya. Nah, sehingga ketika seseorang melahirkan itu ditanya, ini bapak biologisnya siapa? Siapa bapak kandungnya? Karena belum tentu bapak formilnya itu adalah ayahnya. Terus apa maksudnya? Nanti yang akan tanggung jawab mengenai anak ini itu adalah bapak kandungnya. Jadi kalau suatu ketika anak ini sudah lahir dan besok lusa dia tidak mendapatkan perhatian kepada keluarganya, nanti bapak kandung yang dicatatkan tadi itu akan dikejar. Itu tanggung jawab kamu kepada anakmu. Jadi orang di sana kalau punya anak misalnya, itu bisa menjadi alasan hukum untuk dikejar nanti kalau dia tidak memberikan nafkah. Kalau kita kan di Indonesia ini orang punya anak di mana-mana tuh mungkin nggak tanggung jawab sama sekali. Ya, nggak mengurusin anaknya,
Nah ini suatu hal yang sebenarnya suatu hal yang bencana itu, dosa besar, tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Nah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mengajarkan kepada kita bahwa kamu punya tanggung jawab dalam keluarga, dalam anak keturunanmu yang kamu akan dikejar. Kalau di negara barat itu dikejar. Kalau kita di sini banyak orang punya anak di mana-mana dan satu pun tidak dia biayai. Dan itu suatu hal yang sama sekali tercela. Nah, saya ingin kembali lagi bahwa ini masalah bid'ah, tanggung jawab. Termasuk dalam urusan tadi prioritas. Orang-orang Nasrani itu membuat banyak bid'ah. Dan bid'ah itu dalam Quran disebut awalnya baik. Tapi ketika bid'ah itu mengalahkan atau menjadi prioritas sehingga rukun wajibnya hilang. Nah, ini yang kemudian menjadi celaan. Misalnya rahbaniyah, mereka melakukan ya sama yang dilakukan oleh Zakaria kepada Maryam, dan itu tradisi. Mereka berniat menempatkan anaknya itu sebagai pelayan, menjadi seorang apalagi kayak suster tidak kawin, pastor tidak kawin, mereka hanya melayani saja. Tapi Allah mengatakan kemudian mereka tidak menjaganya, tidak memeliharanya dengan baik, dan kemudian itu seakan-akan menjadi suatu yang penting sehingga mengabaikan rukun wajib. Nah, banyak ibadah yang mereka lakukan yang sebenarnya bukan perintah Allah, tapi kemudian mengalahkan perintah Allah. Sehingga misalnya salat. Salat adalah kewajiban yang diterapkan atas semua agama sebelum Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim semua mendirikan salat. Tapi kemudian salat itu hilang. Kenapa? Diganti dengan bid'ah. Kemudian begitu juga puasa. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad melaksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Mereka puasa, tapi kemudian ganti dengan bid'ah. Kemudian mereka buat inovasi. Inovasi ini lebih penting daripada amalan tadi. Nah begitu juga haji, semua agama melakukan haji. Tapi kemudian bid'ah mengalahkan, hajinya berbeda. Nasrani itu hajinya beda-beda. Nasrani yang Perancis, Inggris, Vatikan itu beda, mereka punya tempat ziarah. Kiblatnya pun beda. Nah kita lihat di sini bahwa bid'ah ini seringkali membuat seseorang itu merasa telah berbuat baik. Sayyidina Ali bahkan merasa khusyuk, nangis, merasakan kenyamanan di dalam pelaksanaan ibadah itu. Tapi dia meninggalkan sebenarnya hal-hal yang diperintahkan Allah yang merupakan rukun dan wajib. Ini salah satu makna dari ayat tadi adalah bisa saja jadi orang yang alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, sama yang kita lihat sekarang pada agama-agama lain yang sudah hilang semua prinsip-prinsip. Jadi kalau kita bilang rukun Islam itu sama. Mau itu Nasrani, ajaran dia dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu rukunnya sama. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Tapi rukun Islam itu hilang karena mereka tenggelam dalam bid'ah. Kemudian mereka asyik dengan bid'ah, rusak ini amal agama. Nah kita juga diperingatkan. Saya kira peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan Bani Israel, berkenaan dengan Ahlul Kitab, itu juga berlaku buat kita. Bahwa kita harus hati-hati dalam menjalankan agama ini, sehingga kita tidak menjadi umat yang terpecah belah, yang kiblatnya satu sama lain berbeda, amalannya satu sama lain yang berbeda. Kenapa bisa kita melihat keragaman amal ibadah di kalangan non-muslim ini, kalangan ahlul kitab, walaupun mereka sama-sama
mengaku sebagai pengikut Isa, pengikut Musa, tapi amalannya, ibadahnya beda. Dan satu sama lain saling menafikan, saling menolak. Karena mereka merasa ini karena bid'ah, mereka buat satu, ya mereka membuat agama ini menjadi bergolong-golongan. Dan Allah menyebut ini ciri musyrik. Wala takunu kal musyrikin alladziina farraqu din. Orang-orang yang memecah belah agama ini, Syiah menjadi golongan. Kemudian setiap golongan bangga dengan apa yang ada padanya. Kemudian mereka asyik dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan. Kemudian saling menyalahkan karena mereka tidak kembali lagi kepada yang wajib tadi, yang rukun tadi. Nah, dan begitu juga di dalam memahami Al-Quran. Kita lihat ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Orang yang punya penyakit di hatinya, dia main di ayat mutasyabihat. Kalau orang yang beriman, dia menegaskan muhkamat. Muhkamat ini sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, dan disebut juga sebagai ummul kitab, ibunya kitab. Artinya apa? Tempat kembali. Ummi itu tempat kembali. Kalau ada apa-apa rujukan ke situ, ummul kitab. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an. Ada penafsiran bahwa jami'an di sini adalah ayat Al-Quran yang muhkamat, yang mempersatukan kita kembali kepada prinsip, nah, kepada rukun wajib, bukan kepada cabang, apalagi cabang yang dibuat-buat. Nah, para hadirin sekalian, ini hal yang penting sekali karena Nabi menyebutkan salah satu sebab dari kelemahan umat ini nanti di masa akan datang adalah mereka meremehkan yang prinsip, yang penting, dan mementingkan yang remeh. Bayangkan kita sudah punya rukun Islam, rukun iman, tapi kita masih bisa mengkafirkan orang lain yang berbeda di dalam hal-hal yang tidak masuk dalam rukun iman. Seharusnya kita ketika bicara rukun iman, kita udah satu di situ. Kenapa tiba-tiba kita membuat pendapat-pendapat baru yang kemudian menyesatkan orang, mengeluarkan orang dari Islam karena pendapat yang bukan masuk dalam prinsip rukun tadi. Ini yang terjadi. Kita membid'ahkan, menyesatkan, mengafirkan orang lain karena perbedaan dalam hal yang bukan rukun. Dan inilah bid'ah yang paling besar. Jadi ulama yang paling bid'ah itu ulama-ulama yang menyesatkan orang lain yang berbeda pemahaman dengan dia, ya, membuat rukun baru dalam Islam yang tidak ada aturannya, kemudian menjadikan itu standar untuk menilai orang lain. Na'udzubillah min zalik. Dan inilah yang menghancurkan umat, yang memecah belah kita, sehingga memudahkan kita menjadi mangsa daripada musuh-musuh Islam. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini bencana besar. Kita merasa benar, merasa baik, tapi sebenarnya kita melakukan kerusakan. Ya sama kepada orang kafir kalau ditanya, kalau diperintahkan berbuat baiklah. La tufsiduna fil ard. Jangan kau berbuat kerusakan. Mereka akan menjawab, bal nahnu muslihun. Kami yang melakukan perbaikan. Tapi mereka tidak sadar, dan akhirnya mereka terjebak di dalam, yaitu tadi kita sebut al-ahsyarin, orang yang paling rugi amalannya, yaitu mereka menyangka dirinya berbuat baik padahal itu alladzina dalla sa'yuhum hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Dan itulah mereka orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, waliqaihim, dan kafir terhadap pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka sirna semua amal-amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini berat nih. Di akhirat ini orang nanti tidak ditegakkan hukum lagi, tidak ditimbang lagi, langsung dilempar masuk ke neraka jahanam.
langsung dilempar masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, para hadirin sekalian, makanya kembali lagi benar, ini Ustadz Husain selalu ingatkan kita, kalau mau selamat kembali kepada Al-Quran. Kalau mau selamat kembali kepada Al-Quran, masuk ke dalam muhkamatnya, jangan masuk ke mutasyabihatnya. Cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Karena banyak orang baca Quran hanya untuk mencari dalil membenarkan pendapat golongannya. Nah, ini disebut orang yang menundukkan Al-Quran menurut ra'yunya, pendapatnya. Kalau yang benar, kita itu membaca Al-Quran untuk memeriksa pendapat kita, bukan untuk mencari dalil membenarkan pendapat kita. Kita baca Quran untuk minta bimbingan Allah, petunjuk Allah, agar kita memiliki pemahaman yang benar, untuk menguji pemikiran kita, apa benar atau tidak. Jangan sampai kita baca Quran hanya curu dalil untuk membenarkan aliran kita, membenarkan golongan kita. Dan orang-orang seperti ini Allah mengatakan akan disiapkan kursi di neraka jahanam bagi dia. Saya kira demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan kita bimbingan petunjuknya kepada kita semua dan memperbaiki keadaan kita, mempersatukan umat ini dalam kebajikan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.